Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Putra Pradipta dengan NIM 14012300098 dari kelas 5 Akom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya yang dibuat dengan judul Pengembangan Sistem Pencatatan Transaksi Pakaian Pantai Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Penjualan. Slide pertama yaitu latar belakang transformasi digital. Yang pertama itu ada pentingnya adaptasi, yaitu transformasi digital mengubah operasional bisnis, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih besar. Yang kedua, yaitu kebutuhan kompetitif, yaitu untuk dapat terus hidup dan berkembang, usaha mikro, kecil, atau menengah, dan menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi terbaru agar mereka tetap memiliki arti di dalam kompetisi dunia digital yang ketat. Terus slide selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan pencatatan, yaitu permasalahan pencatatan, yaitu pencatatan dengan cara manual seringkali menyebabkan hilangnya data serta kesalahan saat memasukkan informasi yang berakibat pada laporan yang terlambat dan tidak tepat. Lalu yang kedua ada sistem berbasis web. Sistem perekaman yang berjalan di web mampu menurunkan tingkat kesalahan, mempercepat pengiriman laporan, dan memberikan informasi secara langsung untuk mendongkrak efisiensi perusahaan. Terus ada slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah pencatatan. Yang pertama itu ada proses manual. Metode pencatatan yang ada saat ini masih berbasis manual yang seringkali mengakibatkan kesalahan dalam penginputan dan kehilangan informasi penting selama proses transaksi. Lalu yang selanjutnya ada manfaat sistem web. Sistem yang terhubung dengan internet mampu mengotomatisasi pembuatan laporan dan mempercepat penyusunan laporan penjualan, sehingga meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pencatatan. Lanjut ada tujuan penelitian. Yang pertama, sistem berbasis web. Pengembangan platform berbasis web memiliki tujuan untuk memperbaiki efisiensi serta ketepatan dan merekam transaksi pada usaha pakaian pantai. Yang selanjutnya ada data terpusat, yaitu penyediaan informasi yang terintegrasi, memungkinkan pembuatan laporan secara langsung dan kemudahan dalam mengawasi persediaan serta penjualan dengan cara yang produktif dan hemat waktu. Lalu ada studi kepustakaan dan referensi. Yang pertama adalah saya mereferensi jurnal dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan sistem POS atau POS berbasis web yang meningkatkan efisiensi operasional bisnis UMKM. Yang kedua yaitu framework yang digunakan, pemanfaatan framework Laravel dan PHP bersama dengan basis data MySQL menjadi pilihan utama dalam proses pengembangan sistem untuk mendukung kebutuhan perangkat lunak yang andai. Lalu ada temuan penelitian terdahulu. Peningkatan efisiensi. Studi mengindikasikan bahwa platform berorientasi web dapat memperbaiki produktivitas dalam aktivitas pencatatan dan pelaporan, mengurangi kesalahan entry sebanyak 30%. Lalu ada kebutuhan UMKM, penerapan solusi yang berbasis situs internet sangat penting untuk usaha mikro kecil dan menengah di sektor pakaian pantai, karena membantu dalam mendokumentasikan dan menyediakan laporan secara langsung yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Lalu slide selanjutnya yaitu jenis penelitian dan metodologi. Pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukir efisiensi sistem sebelum dan sesudah penerapan sistem pencatatan berbasis web ini. Yang terus selanjutnya ada analisis statistik. Penggunaan analisis statistik bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja sistem dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Observasi proses manual. Observasi yang dilakukan untuk memahami bagaimana proses pencatatan manual berlangsung dan mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Wawancara pengguna. Wawancara dengan pengguna bertujuan untuk menggali kebutuhan dan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem pencatatan yang ada saat ini. Yang selanjutnya itu analisis sistem pencatatan manual. Proses pencatatan manual menggunakan buku, nota, dan spreadsheet seringkali menyebabkan kesalahan input dan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Tantangan integrasi. Tidak adanya integrasi stok dan laporan real-time mengakibatkan kesulitan dalam monitoring dan pengambilan keputusan yang cepat dalam bisnis. Sistem yang akan dibangun. Modul aplikasi web. Aplikasi web ini akan mencakup berbagai modul seperti dashboard, pengelolaan transaksi, produk, stok, serta laporan terintegrasi secara umum. Fitur tambahan. Fitur tambahan yang direncanakan termasuk backup otomatis untuk data dan analitik sederhana untuk memantau kinerja penjualan dan stok secara real time. Lalu pada slide ini yaitu metode pengembangan waterfall. Tahapan proses. Proses pengembangan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan memahami fitur yang diperlukan agar sistem memenuhi harapan pengguna. Desain dan implementasi. Setelah perancangan sistem, tahap implementasi dilakukan untuk menyusun sistem, spesifikasi, dan memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu metode pengembangan waterfall, pengujian dan pemeliharaan. Pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fungsi bekerja sesuai kebutuhan pengguna dan tanpa kesalahan. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan yang efektif memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, memperbaiki masalah, dan memperbarui fitur sesuai dengan feedback pengguna yang diterima. Yang selanjutnya yaitu arsitektur client server dan database. Arsitektur client server. Arsitektur client server memisahkan antara pengguna dan server memungkinkan komunikasi dan pengelolaan sumber daya secara terpusat. Teknologi database. Penggunaan database MySQL sebagai penyimpanan data memungkinkan pengelolaan informasi yang cepat, aman, terintegrasi dalam sistem pencatatan transaksi. Yang selanjutnya yaitu perancangan sistem, input, proses, dan output. Input data. Sistem memungkinkan pengguna untuk menginput data pengguna, produk, dan transaksi yang antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk meningkatkan efisiensi. Proses transaksi. Proses transaksi mencakup langkah-langkah seperti login, input transaksi, dan update stok yang menghasilkan laporan penjualan otomatis yang akurat. Pengujian sistem dan evaluasi. Metode black box. Pengujian menggunakan metode black box menggunakan fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah ditentukan dalam analisis awal. Fokus dan fungsi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik, memenuhi semua spesifikasi yang diharapkan, dan meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi. Penjelasan terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang aplikasi web yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yaitu MySQL. Di sini ada yang pertama ada tampilan login. Di sini ada email address dan password. Ini email address sudah saya input manual dari database MySQL. Di sini ada 2 database. Ini saya akan menggunakan yang keduanya. Di sini ada tinggal klik login aja. Lalu kita ada di dashboard, tampilan dashboard. Di sini dashboard, di sini ada total jenis barang, ada stok rendah, ada total nilai inventory, nilai aset terkini. Aktivitas hari ini di sini belum ada karena kita belum menginputnya di barang masuk dan barang keluar
barang keluar juga. Kalau ada 5 stok terbanyak, sini sih udah input, coba-coba contoh. Dan distribusi per kategori juga belum ada, dan di sini ada ringkasan kategori dan nilai inventory. Seterusnya di sini ada navigasi manajemen barang. Di sini ada manajemen stok barang, total barang. Ini contoh doang ya, udah contoh. Dan total stok, stok rendah. Ini ada tombol search untuk cari daftar barang. Sini ada tambah barang, kita mau ngomongin inputnya. Sini udah ada contoh-contohnya. Tapi kita coba tambah barang. Nama barang kita contoh celana barong. Kategorinya di celana. Deskripsinya sangat nyaman dipakai. Untuk harganya itu ada sekitar 40.000. Stoknya itu ada 50 saja. Contoh aja contoh. Sini ada tuh. Langsung ada. Dan di database juga sudah ada, langsung ada. Sudah terinput celana barong. Di sini juga ada tombol edit, bisa tombol edit. Dan ada klik sampah, klik hapus. Jangan dihapus. Lalu selanjutnya, navigasi selanjutnya adalah ada barang masuk. Di sini ada pilih barang, kita yang tadi ya, bisa memasukkan barang yang tadi, celana barong. Contohnya jumlah masuk, contoh tambahlah 50. Pembelian, contoh pembelian zaman JMC. Sini ada simpan, tinggal disimpan saja. Sini ada sini. Celana barong, kategori, jumlah, harga satuan, total nilai, keterangan, dan waktu input ya. Sini juga ada. Dan di database juga sudah masuk. Lalu selanjutnya ada di barang keluar. Pilih barang. Misal celana barong. Masukkan jumlah 50. Oke aja. Kalau disimpan saja. Nah, sudah langsung tersimpan di database juga. Langsung tersimpan. Oke. Lalu selanjutnya ada laporan ekspor. Kita bisa mengekspor PDF juga bisa. Sini. Nih. Sini tampilan ya. Ini bawahnya itu contoh-contoh saja. Di sini juga ada laporan barang masuk, bisa kita ekspor juga. Lalu itu juga ada barang keluar. Ada transaksi terbaru juga yang baru kita lakukan tadi di barang masuk dan barang keluar. Bawah-bawahnya itu cuma contoh saja. Dan di sini juga ada laporan penjualan. Laporan penjualan untuk hari ini ada
Total transaksi ada 2 tadi, total unit masuk 50, total unit keluar itu 50. Total ini masuk 2 juta, total keluar juga 2 juta. Ada detail transaksi juga, ada waktunya, tipe barang, kategori, dan ada laporan bulanan juga. Kesimpulan penelitian. Efisiensi pencatatan. Sistem berbasis web meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses bisnis untuk UMKM pakaian pantai. Masalah nyata. Penelitian ini berfokus pada masalah nyata di lapangan, memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja dan akurasi pencatatan di toko.